Sheila mulai merasakan bulu di sekujur tubuhnya mulai naik, dan tak lama berasa ada tangan dingin dengan kuku panjang mulai mengusap-usap bagian atas kepalanya. Tanpa membuka mata, ia mulai mengangkat sedikit tubuhnya, sedikit berguling, dan mulai merangkak menuju kamar dengan mata yang sedikit disipitkan dan dengan posisi kepala menunduk, tak berani melihat ke segala arah. Ia merangsek naik ke atas ranjang, tidur di tengah antara Dewi sama Ita, dan tak lama kemudian tiba-tiba terlalu segar untuk menikmati air minum isi ulang. Suara benturan antara gelas kaca dan lantai keramik menusuk telinga. Mulai dari TV ia matikan, kemudian bergerak kakinya melangkah untuk mematikan lampu ruang tamu. Lalu terakhir ruang tengah. Langkahnya setengah cepat untuk melewati daun pintu. Suara pintu itu merusak kesunyian malam. Lampu ruang kosong sebelah kamar tidak ia matikan, dengan maksud mengurangi suasana horor pada kamar. Tanpa mematikan lampu kamar, tubuhnya langsung dihempaskan ke atas kasur. Rumah tersebut berasa semakin sunyi. Tak ada suara jangkrik juga yang menghiasi malam itu. Apalagi suara TV dan suara musik yang biasa diputar oleh anak kamar sebelah. Dan tak ada kipas angin untuk mengurangi rasa gerah. Sheila naik ke atas ranjang, lalu meraih selimut untuk menutupi seluruh tubuh kempalnya. Untuk mengurangi rasa sepi dan rasa was-was dalam hati, ponsel jadul ia nyalakan. Kemudian Sheila mencari channel yang menyuguhkan lantunan lagu-lagu lawas seperti Cassandra, Kangen Band, dan lain-lain. Tak lupa pasang earphone ke telinga. Beberapa menit nampak biasa dalam hati, sampai saat musik itu berhenti. Antara rasa penasaran dengan heran, serta rasa takut, selimut ia naikkan sampai kepala, dan suara itu masih terus berlanjut sampai beberapa menit. Volume ia naikkan hingga telinga sampai penuh dengan kebisingan lagu-lagu lawas yang diputar. Entah suara dari mana yang menusuk gendang telinganya, menerobos lagu lawas yang tengah didengar. Kedua kelopak matanya terus-menerus bekerja agar bisa tidur, tapi hasilnya nihil. Keringat makin bercucuran. Suara air itu menghilang, namun datang lagi beberapa menit kemudian. Channel radio ia ganti dengan channel yang menyuguhkan lantunan ayat suci Al-Quran. Namun ada sebuah bayangan yang lewat menutupi cahaya lampu dari ruangan sebelah. Sifat penakutnya mulai muncul, tak berhenti walau sudah ditelan waktu. Mulutnya terbuka, tak henti-hentinya berdoa, sambil memalingkan tubuh menghadap dinding, agar tak melihat sesuatu yang datang dari arah manapun. Suara anak kecil dari arah barat sebelah belakangnya. Suara itu seperti anak bayi, dan jikalau suara anak tetangga sebelah, pasti bukan, karena anaknya sudah agak besar. Tiba-tiba ada sesuatu yang mengganjal dari arah belakang punggungnya. Walaupun tubuhnya makin basah oleh keringat, Sheila enggan untuk membuka selimut. Namun karena rasa penasarannya,
Sheila beranikan diri melirik ke arah belakang punggung, tapi tak ada apapun, kosong. Sheila yang masih penasaran mengedarkan pandangannya, dan tanpa sengaja ia melihat bayangan yang tiba-tiba muncul. Begitu melihat siluet bayangan itu, volume ponsel ia keraskan, walau sudah sampai full. Sheila melihat sosok itu semakin menampakkan wujudnya, dengan tangan panjang, kuku hitam, kulit berwarna pucat kebiruan, serta kurus itu muncul dari bawah jendela. Sheila mengacuhkan penampakan itu, seolah tak melihat sesuatu di sana. Ia kembali ke posisi awal, karena kantuk pun mulai mendera. Sesaat ia terlelap, namun kembali membuka kedua netranya saat merasakan senggolan pelan di badan. Sheila mengangkat sedikit badan, mengerjap pelan, sambil melihat sekitar, mencari apa atau siapa yang baru saja menyenggol tubuhnya. Namun tak ada apapun di sana. Tiba-tiba aroma tak nikmat melambai. Bau apek menusuk hidung. Sheila kembali menarik selimut, menutupi seluruh bagian tubuhnya, dan kembali menghadap dinding. Sekali lagi, ia mendengar sayup-sayup suara tangis anak kecil lagi, yang sempat hilang beberapa saat. Bukan itu saja, terdengar pula suara keras cebor yang dimasukkan ke bak mandi. Lalu suara air yang menyirami. Entah apa yang terjadi, namun jelasnya mereka yang tak terlihat mulai menampakkan eksistensinya, agar Sheila tahu kalau mereka ada, dan tak membiarkan Sheila terlelap dalam tidurnya. Buktinya, tak butuh waktu lama, sesuatu yang dingin mulai masuk ke dalam selimut, menyentuh lengan Sheila. Lalu sesuatu itu mendekap bagian belakang tubuhnya. Sheila hanya bisa diam, memejamkan mata dengan sangat kuat. Ia ingin sekali tertidur atau pingsan. Keringat sebesar biji jagung mulai merambat turun. Belum lagi aroma busuk yang menyengat hidung, membuatnya enek dan ingin memuntahkan isi perut. Akan tetapi, Sheila tak bisa apa-apa. Ia hanya bisa pasrah dengan keadaan. Ia sendiri pun tak tahu sosok apa yang mendekapnya dari belakang. Lalu secara perlahan, angin dingin mulai mendekat ke arah telinga. Berasa seperti sebuah hembusan yang keluar dari mulut seseorang, dengan diiringi kidung Jawa. Saat itu, Sheila baru tahu kalau sosok yang mendekapnya seorang nenek-nenek, karena terdengar jelas dari suaranya. Namun tak hanya itu saja, sosok nenek tersebut pun membelai perlahan bagian atas kepala Sheila, yang tentunya masih diiringi dengan kidung Jawanya. Setan apa yang merasuki kamar ini? Dalam hati ia bertanya. Gangguan tak cukup sampai di situ. Suara pukulan perabotan dapur terdengar lantang di telinga, membuat nyalinya semakin ciut. Dalam benak, Sheila ingin pergi, berlari keluar dari kamar kosnya. Tapi ia tak sanggup bila menggerakkan sedikit matanya. Walau cuma mengintip, Sheila tak sanggup. Belum lagi jika nanti melihat sosok-sosok yang ada di sekeliling, dan sosok yang mungkin akan ia temui saat keluar dari kamar itu.
Lagi pula, rumah pun sangat sepi. Tak ada aktivitas lain selain aktivitas yang dilakukan makhluk-makhluk itu. Sheila hanya bisa pasrah dengan keadaan hingga menjelang pukul 2 pagi, dan barulah ia pun terlelap. Malam berikutnya, Sheila mendengar suara anak kecil, dan suara dari seorang ibu-ibu terdengar lantang di telinganya. Namun kali itu berbeda dari malam kemarin yang begitu hening. Sedangkan malam itu terdengar ada suara burung. Gangguan di malam itu tak begitu menakutkan, hingga ia bisa melewati malam dengan mudahnya dan langsung tertidur. Sheila melihat jam di ponselnya. Ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi, dan di balik gorden sebelah pintu depan terlihat terang. Perasaan tadi malam pintu kamar tertutup rapat. Kok pagi-pagi gini udah terbuka aja? Kan gak ada siapa-siapa di sini, tanya Sheila dalam batinnya. Hasrat ingin buang air dan mandi pun tak tertahankan. Pergilah ia ke kamar mandi. Seperti hari-hari sebelumnya, ternyata ada sesosok wanita kurus, tinggi, baju putih compang-camping, rambut panjang berantakan, gigi tonggos, wajah rusak yang terdapat belatung, berdiri menghadap timur di sebelah kiri pintu kamar mandi. Sebenarnya ia takut, dan itu bukan kali pertamanya sosok penunggu bagian luar kamar mandi menampakkan wujudnya. Tapi mau bagaimana lagi, ia tak tahan karena tubuhnya juga butuh dibersihkan. Setelah masuk ke kamar mandi, terasa ada seseorang berada di belakang punggungnya. Saat berpaling tak ada sosok apapun, namun energinya begitu amat terasa. Sheila mulai melepas pakaiannya satu persatu, kemudian mengguyur badan dengan air yang begitu terasa segar di tubuh. Sadar hanya sendirian, ia percepat waktu mandi agar tak lama-lama di dalam situ. Saat menggosokkan sabun ke tubuh, tercium bau busuk. Ia melirik sedikit ke arah belakang tanpa berhenti menyabun. Ternyata sosok wanita yang berdiri di depan kamar mandi tadi mengikutinya dan ikut masuk ke dalam kamar mandi. Matanya yang hampir copot memandangi ke arah Sheila. Terus anehnya, sosok itu hanya berani di belakang Sheila saat di kamar mandi. Setelah diteror habis-habisan, Sheila pun mulai terbiasa hidup dengan mereka yang tak kasat mata. Sheila mulai merasa tak tenang ada di kos, sampai ia meminta izin ke ibu dan kakaknya agar meninggalkan kos yang sekarang ditempatinya. Namun sayang, kedua orang itu tak mengizinkannya, dan secara terpaksa Sheila harus bertahan di kos, berdampingan lagi dengan para makhluk yang biasa mengganggu, yang tak enggan menampakkan wujudnya itu. Namun setelahnya, beberapa hari kemudian terasa begitu normal, seakan tahu kalau Sheila merajuk dan mereka enggan menampakkan eksistensinya lagi. Beberapa hari itu, Sheila merasa tenang, sampai tiba di malam ia mulai melantunkan ayat suci Al-Quran. Suara tawa dari seorang wanita yang tak kasat mata terdengar begitu melengking, dan sumber datangnya suara itu dari balik jendela ruang tamu. Teriaknya sambil lari ke arah ruang tengah. Ada apa sih? Kok teriak-teriak? Tanya Puput. Ada suara cewek tertawa, jawab Sheila. Halah, lebay banget sih, gaya banget, sahut Fatima. Lebay gimana maksudmu? Biasa aja kalau ngomong, geram Sheila. Entah mengapa teman-temannya tak ada yang percaya dengan apa yang Sheila ucapkan. Padahal sangat jelas ia mendengar suara tawa itu begitu nyaring.
Semester 2 di tahun 2018 merupakan hari yang sangat melelahkan bagi Sheila. Setiap hari ia harus pulang sore, latihan menari untuk ujian praktek seni budaya, belum lagi membuat proposal untuk salah satu syarat kelulusan, dan itu membutuhkan beberapa lembar kertas dan uang pun terbuang. Akibat dari ia jarang pulang siang dan selalu pulang sore hari, membuat Dewi dan Pipit kesal padanya. Sebelumnya Ita dan Fatimah sudah tidak tinggal di situ lagi. Ita diangkat sebagai anak asuh dan Fatimah memutuskan pulang pergi dari rumah. Hari itu cukup melelahkan. Tiba-tiba pandangannya buyar dan semua menjadi gelap saat berlatih tari di dalam kelas. Kata pelatih tari itu, Sheila mengalami dehidrasi. Semenjak full kegiatan, ia selalu telat makan dan ia harus bisa berhemat. Saat pulang setelah makan sore, Dewi menegurnya. Mbak, besok-besok lagi jangan ikut makan ya. Soalnya kamu gak ikut masak. Iya, jawab Sheila singkat. Setelah kejadian yang menguras emosi dan hal aneh yang sering terjadi, akhirnya Sheila pulang ke rumah dan mulai dari sini ia pun pulang pergi sampai pengumuman kelulusan tiba.